Ini baru dan menarik, dokumen ijazah Pak Jokowi bisa didapatkan dari PDIP cuma dalam waktu 1 hari. 1 hari, teman-teman. Wartawan itu tertawa kenapa baru tahu cara ini. Sedangkan dari KPU dan KIP justru tidak semudah itu. Bahkan di berkas itu ada satu nama baru yang bisa jadi juru kunci teka-teki ijazah Pak Jokowi. Awalnya dia iseng menyurati PDIP sebagai partai yang mengusung Jokowi di Pilpres 2014. Dan hanya dalam 1 hari PDIP menjawab secara resmi berstempel dengan berita acara. Isinya formulir pendaftaran, salinan seluruh dokumen pendukung, tidak hanya salinan ijazah S1 tapi juga SMA. Di mana ijazah SMA ini lebih penting karena syarat jadi presiden kita cuma butuh SMA. Wartawan bernama Michael itu dan juga Roy Suryo terkejut karena foto Pak Jokowi di ijazah SMA gondrong sekali. Sedangkan ijazah S1 tidak ada yang berubah. Dia juga menemukan kejanggalan soal ijazah SMA di mana cap SMPP tahun 1985 yang ternyata berbeda dengan ijazah SMA yang beredar. Dia menyebut ini perlu dibahas dan dikaji lebih lanjut. Dan satu nama juga muncul dari dokumen itu, tim pendukung Jokowi JK tahun 2014 yang jadi penggerak relawan. Dia bernama Eko Sulistyo. Nama ini akan jadi juru kunci karena akan membuka kedok dan akan diminta ke Barreskrim untuk penyelidikan. Aku udah bongkar. Kalau ini adalah ijazah yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo yang menjadi presiden 2014 sampai 2024, maka ini palsu. Dari mana Anda bisa Dari mengatakan mana palsu? saya melihat dari foto. Orang yang mendalami anatomi, seorang dokter itu sudah bisa membedakan. Kami punya keahlian, katakanlah ya, punya keilmuan untuk membedakan apakah foto ini, walaupun ini foto katakanlah mungkin sekitar 30-40 tahun yang lalu misalnya gitu ya, dengan foto masa muda yang orang yang sama-sama bernama Joko Widodo yang 10 tahun kemarin itu menjadi presiden, ini jelas bukan foto beliau. Bentuk gusinya juga beda, karena kalau beliau itu tersenyum atau tertawa itu gusinya kelihatan. Artinya struktur giginya udah jelas beda. Kemudian dagu ya, 4 dagu. Dagunya Pak Jokowi itu kotak di bawah. Sedangkan dagunya Joko Widodo waktu mahasiswa, foto itu, foto ijazah ya, yang foto beredar. ijazah, ini kan runcing di bawah. Ini bukan daging, tapi yang saya lihat adalah tulangnya. Jadi ada 4 kali pencalonan Joko Widodo menggunakan ijazah dari Universitas Gadjah Mada. Hal yang tidak mungkin, UGM tidak mempunyai kopian ijazah yang dilampirkan oleh Jokowi sebagai syarat pencalonan kepala daerah, kepala pemerintahan, gubernur, wali kota, sampai ke presiden. Kalau secara logika itu tidak masuk akal, Bapak Ibu, pemirsa sekalian. Ya kan? Tapi kami coba menantang pada hari ini. Secara resmi kami menyurati UGM dan UGM membalas surat kami untuk berdialog tentang ijazah Jokowi. Kami mau lihat, jangankan ijazah aslinya, kami mau lihat kopian yang terlegalisir dari UGM. Apakah ada atau tidak? Tidak ada alasan Universitas Gadjah Mada menyatakan. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan teman-teman cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentunya teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video kali ini kita berbicara tentang sebuah momen yang sangat bersejarah bagi bangsa ini, di mana teman-teman gelombang momen yang sangat banyak pergerakan rakyat yang sudah tidak terbendung lagi, di mana ratusan ribu massa dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, buruh, petani, hingga pakar tematika seperti Roy Suryo, serentak turun ke jalan memadati titik-titik utama di Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, hingga Semarang. Ya teman-teman, lautan manusia ini berkumpul dengan satu suara hati yang sama, yaitu menuntut keadilan dan mendesak agar mantan Presiden Joko Widodo adili atas dugaan berbagai dosa besar selama 10 tahun masa jabatannya. Ya teman-teman, semua tuntutan masa kali ini sangat keras. Setidaknya ada 4 poin yang kini dibongkar habis-habisan di hadapan publik. Yang pertama teman-teman, adanya dugaan skandal ijazah palsu UGM. Ya, koordinator aksi pembeberan apa yang mereka sebut sebagai rekayasa terbesar dalam sejarah, di mana mereka mengklaim memiliki bukti ilmiah bahwa ijazah S1 yang digunakan di ijazah diduga palsu, mudah dari ketidakcocokan jenis kertas,
tinta hingga nomor mahasiswa yang baru diinput sesaat sebelum pencapresan tahun 2014 kemarin. Ya, di mana teman-teman Roy Suryo bahkan menantang keras dari atas mobil komando agar ijazah asli tersebut segera ditunjukkan secara transparan ke publik. Selanjutnya teman-teman, yang menjadi habis-habisan yang dibocorkan di demo kali ini, yang kedua adanya korupsi raksasa dan lonjakan utang negara. Ya, utang negara kita melonjak drastis dari 2.400 triliun hingga tahun 2014 menjadi sekitar 7.000 triliun. Di akhir masa jabatan, berbagai dugaan korupsi juga dibeberkan, mulai dari permainan impor pangan, penggelembungan biaya markup, proyek infrastruktur hingga dugaan penyelewengan dana bansos. Ya teman-teman, yang ketiga penyalahgunaan wewenang. Ya, di sini kebijakan yang dinilai hanya menguntungkan kroni kelompok dan menggelengkan kekuasaan keluarga tertentu. Selanjutnya yang menjadi poin keempat teman-teman, penelusuran aset keluarga. Ya, di sini keganjalan terhadap melonjaknya harta kekayaan keluarga pejabat yang naik berkali-kali lipat secara drastis dalam waktu 10 tahun. Namun teman-teman semua, babak baru yang paling mengejutkan justru datang langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Ya, di mana teman-teman, setelah mendengar aspirasi dan menerima berkas laporan yang begitu tebal dari masyarakat, Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengambil langkah yang sangat berani dan tegas. Ya, di mana teman-teman, beliau memanggil pimpinan KPK, Kejaksaan Agung serta Kapolri dan menyatakan dengan lantang di negara ini tidak ada yang kebal hukum. Kalau ada laporan dan bukti wajib diperiksa di mata hukum, kita semua sama. Ya, di mana teman-teman, Presiden Prabowo menyetujui agar Joko Widodo dipanggil diperiksa secara tuntas, adil, secara transparan terkait seluruh poin tuntutan masyarakat, mulai dari dokumen, pendidikan hingga kerugian uang negara. Sobat politik, semua ini adalah ujian besar bagi penegak hukum di Indonesia. Ya, apakah keadilan yang sejati akan benar-benar tegak ataukah ini hanya akan menjadi panggung politik belaka? Ya teman-teman semua, mari kita memberikan opini cerdas kita yang berani tentang keberanian Presiden Prabowo dan tuntutan ratusan ribu masa ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk share video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melek akan politik. Ya teman-teman, kita melihat juga di kolom komentar di bawah ada banyak komentar dari netizen, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Muhammad. Di sini dia berpendapat teman-teman, hidup pejuang kebenaran, keadilan untuk negara dan bangsa. Teman-teman, kita lanjut. Mardiwansyah memberikan tanggapannya, semoga Allah memberi perlindungan dengan anak di sana, hati-hati anak. Ya teman-teman, selanjutnya di sini sampaikan minta SL. Di sini dia berpendapat semoga yang memperjuangkan keadilan mendapatkan perlindungan dan keselamatan. Teman-teman, Dadan juga memberikan tanggapannya, Sisito, Stiol, Sigit juga dan jajarannya harus diadili, jangan sampai lolos. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Syarif Husin, di sini dia berpendapat jika Prabowo bungkam saja artinya ia takut melindungi Jokowi, ikut melindungi Jokowi, makzulkan satu paket. Ya teman-teman, Rian Gamal memberikan juga tanggapan yang luar biasa. Di sini dia berpendapat selama Prabowo jadi presiden jangan berharap bisa menangkap dan mengadili Jokowi, juga menurunkan si Gibran. Untuk itu makzulkan dulu Prabowo dan Gibran, ganti dengan orang pemimpin yang amanah. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Nurmila Sari memberikan tanggapannya, kalau Jokowi sudah terbukti salah tentang ijazah palsu dan korupsi kemudian tidak bisa diadili, bahkan ditangkap dan dipenjara, berarti Presiden Prabowo yang wajib diturunkan sebagai tidak mampu mengolah dan mengatur negara. Ini warga tidak pernah membayangkan seiring waktu kalau Jokowi tidak tumbang maka Prabowo yang tumbang, cuman Prabowo tidak sadar. Ya teman-teman, kita lanjut. Darmasji memberikan tanggapannya, viralkan video ini supaya seluruh rakyat mengetahui yang sebenarnya rakyat ingin Jokowi diadili, dipenjarakan karena segudang kasus besar dan terbukti ayah presiden rakyat geruduk rumah Jokowi supaya Jokowi mampus. Teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Pak Waniwan memberikan tanggapannya, betul itu kata hati rakyat, tidak ada yang salah. Yang membela Jokowi dan Gibran hanyalah mencari makan yang sebatas lehat saja. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita
Ya, di sini juga teman kita Jaya Latulisi, di sini dia berpendapat teman-teman, bismillah, ayo saudaraku sebangsa dan setanah air, maju terus pantang mundur, kezoliman dan kebohongan pasti kalah dengan kebenaran. Ayo saudaraku semua, siapapun yang melindungi Mulyono tangkap dan adili, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Janot memberikan tanggapannya, reaksi wajar rakyat sudah muak dan lelah melihat ketidakadilan di negeri ini. Saatnya mereka bangkit dan menurunkan tirani yang menindas rakyat. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Ishak Modeong juga memberikan tanggapan yang luar biasa. Di sini dia berpendapat, paling gampang bro caranya bawa masa bongkar roomnya Joko Widodo. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Muslim memberikan tanggapannya, partai apa yang mengusung si Jokowi tersebut, mulai dari jadi wali kota Solo, gubernur DKI, dan terakhir jadi presiden 2 periode. Mereka juga harus bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan yang diperbuat oleh Bapak Joko Widodo tersebut. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Imso Media memberikan tanggapannya, perhatian bagi bangsa Indonesia, kenapa di Republik Indonesia susah banget cari pemimpin yang andal seperti Pak Harto. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Kumaidi Mohari memberikan tanggapan, demo itu hak konstitusi dari rakyat, anarkis entitas dari tuntutan demo yang tidak dihiraukan pemerintah. Jika banyak tindakan pemerintah yang bertentangan dengan logika, hukum demo tidak akan berhenti. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai kesaksian kita terhadap demo yang sudah baru saja kita saksikan bersama? Dan komentar teman-teman kita dari cuplikan video ini teman-teman. Jangan lupa juga teman-teman untuk berikan analisis kritis kalian di kolom komentar di bawah, agar kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Dan demikian saja teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI harga mati.